Influenza, selamat datang di Bapel Bahas Film bersama gue Bagaska. Dan hari ini gue pengen mereview sebuah film yang diundang gue press screeningnya. Film yang berjudul Legenda Kelam Malin Kundang, karya Rafki Hidayat dan juga Kevin Raharjo, diproduksi oleh Joko Anwar. Nah, dan ditulis oleh Joko Anwar juga by the way. Nah, kemarin gue diundang ke pressconnya, jadi langsung saja kita OTW ke presscon dan lihat apa komentar para filmmaker. Let's go. Sampailah kita ke press screen dan juga press conference untuk film Legenda Kelam Malin Kundang. Udah gue sangat tunggu dari press conference trailer waktu itu ya. Gue datang juga dan kali ini penayangannya. Kita lihat filmnya seperti apa dan press conference seperti apa. Let's go. Mencoba untuk mengangkat kembali kisah klasik yang kita punya, yang kita semuanya sudah tahu, Malin Kundang. Bisa dibilang Malin Kundang adalah memori kolektif dari kita semua, tapi mungkin yang jarang kita tanyakan adalah sebenarnya dari sudut pandang siapa sih cerita ini disampaikan. Kalau kita berbicara soal bangsa kita sekarang, ada banyak sekali masalah. Masalahnya disebabkan karena warga negara yang seharusnya jadi support system dari suatu bangsa, ada yang mungkin memiliki kelemahan-kelemahan gitu. Dan kelemahan-kelemahan ini sering disalahkan sebagai kesalahan individu, padahal ini adalah hasil dari bagaimana mereka besar tumbuh di sebuah unit yang paling kecil di masyarakat, tapi yang paling penting, yaitu keluarga. Dan di dalam keluarga itu ada dinamika antara generasi satu ke generasi yang lain. Yang kami senang adalah meskipun Abang tidak pernah ikut campur waktu syuting, Abang nggak pernah mengganggu kami sama sekali, karena mungkin Abang juga sutradara dan pasti tahu ya, kalau kita lagi bekerja, apalagi sutradara, pasti kalau diganggu itu adalah hal yang kita ingin, apa yang kita mau, visi kita tersampaikan gitu, dan kita ingin mengerjakan itu gitu. Bagus menurutku, tapi sebenarnya lebih ke ini sih, sebagai filmmaker debut, aku merasa bersyukur banget karena dikasih kebebasan untuk secara kreatif, karena nggak semua, aku yakin nggak semua orang itu, dan untuk membuat film yang sangat kita sukai, yang sangat kita passionate, itu sih biar utama dari. Oh iya, kalau melihat antusiasme dari teman-teman yang udah pada nonton gitu, yang kita hanya bisa saksikan di sosial media, kelihatannya excitementnya luar biasa dan antusiasnya juga luar biasa. Jadi kita pun juga pastinya nggak sabar untuk melihat hasil kerja kita gimana sih gitu. Dan ya kalau dari saya sih, saya berharap banget apa yang kita buat di sini bisa berhasil untuk nyampe secara cerita dan secara pengadegan, secara drama, nyampe ke semua yang menonton. Oh enggak, jadi kita ada gestur kayak tap in begitu, udah mau masuk set gitu, biar kita kayak apa ya, energinya biar bareng gitu, biar nyatu lah. Secara tidak langsung terkadang tuh kita berbuat sesuatu itu tanpa kita sadari adalah warisan dari orang tua kita yang kita turunin, yang kita juga nggak tahu apakah dia mendapatkan memori yang kurang baik atau perjalanan hidup yang seperti apa. Tapi penting untuk kita sadari, dan ya apalagi saya sekarang udah punya anak gitu ya, gimana cara saya mendidik anak saya dengan gaya parenting yang sangat hands on terhadap anak, ya itu sih yang jadi pelajaran kali. Ya saya sih lebih
lebih banyak berdiskusi dengan director aja ya untuk menciptakan karakter ini seperti apa. Dan ya namanya diciptakan ya berarti kan kita bermain untuk menciptakan itu. Jadi ya sebisa mungkin ya jangan sampai kita masuk ke dalamnya lah. Sebenarnya kalau retake itu nggak terlalu banyak ya, karena aku percaya banget Rafki sama Harjo itu udah tahu apa yang akan mereka sampaikan, dan semoga itu juga tersampaikan baik dengan kita. Jadi hanya ada beberapa kali take di awal itu kayak menurut mereka sudah cukup, dan ya nggak terjadi retake yang berulang-ulang gitu. Karena menurutku retake awal, edit take awal tuh pasti adalah take yang paling organik dan paling natural. Jadinya mereka mencoba untuk meng-capture itu, dan akhirnya memang nggak terlalu banyak adegan-adegan yang diulang-ulang terus. Jadi karena membahayakannya adalah kalau misalkan emang adegan itu terjadi berulang, kan jadinya pengulangan lagi, dan itu jadinya kebiasaan buat pemainnya sendiri gitu. Jadi dia tidak mau mengambil itu, jadi dia emang beberapa take di awal menurut dia udah dapat, udah langsung diganti, udah langsung maju ke next shotnya kayak gitu. Dan kalaupun diulang itu kebanyakan teknis gitu ya, karena nggak mau kehilangan momen juga. Kalau udah terlalu banyak diulang, biasanya kita juga udah rasanya hilang, momennya hilang. Kurang lebih seperti itu untuk press conference dan juga press screening dari film Legenda Kelam Malin Kundang. Menegangkan, tapi seperti biasa gue akan langsung kembalikan ke Bagaska yang ada di studio. Kamu selalu bilang kamu pamit ke ibu kamu ninggalin kampung buat ke Jakarta ngadu nasib. Aku ingat waktu pertama kali ketemu kamu, kelaparan. Terus kamu lewat sama papa kamu, beliin aku makan. Terus papa kamu ngasih aku kerjaan di galerinya. Gak lama setelah itu, aku ngajak kamu pacaran. Terus beberapa tahun kemudian aku ajak kamu nikah. Kata mama, papa nggak pernah pulang kampung dan ketemu nenek sejak umur 15 tahun. Kenapa? Papa juga gak ingat kenapa, Mir. Kamu emang pernah bilang kalau ibu bakal datang berkunjung. Tapi kamu gak bilang kapan. Tapi aku sama sekali gak ingat muka ibuku gimana. Ini pertama kali aku bakal ketemu sama ibu kamu sejak kita kenal. Anak Ama ini. Gak senang rupanya Alif Ama ada di sini. Ama paham itu nih. Sudah enak nih kehidupan Alif. Kerjaan bagus, istri cantik, anak pintar. Kenapa lah Ama datang ke sini ganggu hidup Alif? Ama takut Alif udah jadi malin kundang. Bajunya, tasnya, semua udah gak ada. Dia udah pergi dari sini. Film Legenda Kelam Malin Kundang adalah reinterpretasi gelap legenda klasik Indonesia, menceritakan kisah Alif, seorang pria yang bangun dengan amnesia setelah kecelakaan dan berusaha menemukan kembali siapa dirinya. Saat kembali ke kampung halaman, ia bertemu Nadine, Emir, dan Iqbal yang perlahan membuka potongan masa lalunya. Namun semakin dekat, ia dengan kebenaran semakin misterius pula cerita tentang hubungannya dengan sang ibu. Hingga batas antara ingatan, ilusi, dan kenyataan mulai kabur. Lewat nuansa psikologis dan misteri yang menegangkan, film ini menyajikan sudut pandang berbeda tentang kisah Malin Kundang, mempertanyakan, benarkah ia durhaka atau selama ini kita hanya mendengar satu sisi cerita? Ya, kurang lebih seperti itu untuk press conference dari press screening Legenda Kelam Malin Kundang. Nah, ini gue bakal ngasih review jujur gue, karena kalau misalnya kita lihat dari Instagram Bang Jokan, itu kan isinya beliau cosplay itu dari jadi reviewer film, jadi banyak banget karakter, ada yang nge-wig, ada yang pakai wig, ada yang naik motor segala macam, itu kocak sih. Beliau nyindir untuk orang-orang yang dibilang reviewer bayaran gitu loh. Kan di akhir film, review ini dibayar ya. Gua nggak pernah ngomong gitu karena emang gua nggak pernah dibayar gitu loh ya.
ya udah aja gue diundang dan kelar, dapat makan di akhir. Ya gue review filmnya dengan jujur. Gitu ya Bang Jokannya, aku reviewnya gitu ya. Ya, dan ini sangat menarik menurut gue filmnya karena akhirnya setelah yang gue tadi juga bacakan bahwa kita melihat sisi lain. Nah, ini kan sebenarnya cukup seru loh dan unik gitu. Di sini Kak Kevin Raharjo dan juga Bang Rafki Hidayat naikin cerita rakyat. Siapa yang nggak tahu sih Malin Kundang? Gue nanya ibu bapak gue atau bahkan mbah juga pasti tahu Malin Kundang adalah anak durhaka yang dikutuk sama ibunya jadi batu. Nah, ngomong-ngomong soal batu dan film ini, kalian tidak boleh kelewatan intro dari filmnya yang menurut gue udah cukup ngehook sih. Gue gue jarang banget ngeliat film Indo yang intronya kayak gitu. Kayak X-Files, tau gak sih lo? Bahkan batu pun punya ingatan. Nah, itu sangat menarik untuk gue bahas nih. Ini juga lagi-lagi gue udah bahas film ini sama orang yang sama kayak di review gue sebelumnya, yaitu Film Pangku, Raffi. Beliau diundang ke special screening dan ngobrol sama sutradaranya. Nah, ini seru di bagian situnya ya, untuk bahkan batu pun punya ingatan. At the same time di sini seorang Alif yang sosok Malin Kundang ya, amnesia. Berarti bukan berarti nggak punya ingatan dong. Nah, itu kata kuncinya ya. Gue sih ngerasanya di awal film udah bisa langsung ke hook sih sama karakter-karakternya, kayak dari Alif, Nadine, even ke anaknya. Gue gak ada kayak, dia ini banget, atau kaku banget. Nggak, kalau ngomongin chemistry di film ini, chemistry Faradina Mufti dan juga Rio Dewanto sangat membantu film ini. Gue apresiasi hal itu. Jadi lebih berasa kali ya, ini romance loh guys, jatuhnya romance drama misteri, tapi tetap ada romance-nya, romance yang misterius. Ada apa sebenarnya di balik hubungan mereka, di balik Nadine di sini? Ada apa sih? Kenapa dia tiba-tiba banget kayak sinis banget? Padahal pas si Rio Dewanto, pas si Alif ini bangun dari kecelakaannya, he's a good man gitu loh, green flag kali ya sebutannya gitu. Tapi dengan tetap apa yang terjadi dengan hidup gue gitu loh? Kenapa komentar-komentar orang-orang di sekitar gue bahwa dulu gue adalah orang yang tantrum segala macam, sekarang gue jadi lebih aman gitu, dan ternyata di reveal-nya di akhir. Sebenarnya itu sih satu hal yang gue notice juga gitu loh. Gue jadi agak scattered nih. Ini kan sebenarnya film ini di-direct sama dua sutradara berbeda dan masih muda dua-duanya lagi gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa yang nulis cerita ini adalah Bang Joko Anwar. Berarti ya, gue berani bilang bahwa sebenarnya feel dari film Legenda Kelam Malin Kundang itu nggak terlalu beda jauh sama film-film Bang Jokan yang dulu-dulu. Nah, tapi apakah itu hal yang salah? Nggak juga. Cuma ya kan gue sebagai penonton merasakan hal itu gitu. Nggak beda jauh nih revealing poinnya di akhir. Oh, dia tuh begini, oh dia tuh begitu, oh ceritanya begini, oh ternyata si Nadine ini. Nah, kenapa tuh? Ya, satu hal yang pasti adalah film ini mainan banget ekspresi emosi dari para aktor yang ada, terutama di sini Alif. Kita diajaklah ke dalam kepala Alif ini gitu loh, kepala Alif ini yang sedang kebingungan. Pertama di sini yang jadi poinnya, yang jadi main attraction-nya adalah ibunya Alif nih siapa, di mana dan kenapa. Ya, dan kenapa bisa dibilang ya. Ya itu semua akan dijelaskan di filmnya secara runtutan, adegan segala macam tuh ada semualah gitu. Dan dijelaskan dengan baik. Nah, itu satu hal yang gue sangat suka juga. Nggak maksa, nggak apa. Bahkan dari eksekusi adegannya pun gue selalu merasa terhibur gitu loh. Dari ini, apalagi ini ya produksinya Kamensi Pictures yang ya kita sudah tahu lah Kamensi Pictures seperti apa sebelum Legenda Kelam Malin Kundang ini. Dan apalagi nanti bakal ada film juga Ghost in the Shell yang muncul teasernya sebelum penayangan Legenda Kelam Malin Kundang, yang gue sangat penasaran juga. Yang ternyata sadis juga ya gitu loh pas gue lihat teasernya. Tidak bisa saya tunjukkan di sini pastinya ya. Nah, ini juga mainan horor guys, makanya tadi gue bilang filmnya nggak terlalu beda jauh sama film-film Bang Jokan yang sebelumnya. Pengepungan tuh kayaknya nggak terlalu beda jauh karena mainnya horor tapi psikologis. Terutama kita yang tadi gue bilang, kita masuk ke dalam feeling, kita masuk ke dalam hati, kita masuk ke dalam kepala dari karakternya Rio Dewanto di sini sebagai Hadi gitu loh. Dia kebingungannya tuh dikasih tahu dari teknik-teknik sinematografi, scoring sih terutama yang main banget juga ternyata scoringnya di sini, dan juga color grading yang gue berani bilang mirip sama Pengepungan sih karena gelap-gelap gitu kan gitu loh ya.
Itulah menurut gue kalau dari overallnya gitu loh, dari review gue. Nah, abis ini gue juga pengen masih ada beberapa catatan gitu loh dari film Legenda Kemalingkundan. Kenapa gue barusan? Ya udah, info jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Influenza masih di Bapel Bahas Film Legenda Kemalingkundan. Nah, gue kelupaan nih ada satu catatan yang ternyata di Act 1-nya filmnya terasa slow pace, dan di Act 3-nya baru tuh tak gitu loh. Slow pace-nya di sini kenapa? Karena necessary buat gue. Build up suasana itu satu, suasana horor dan misterinya tuh ada di Act 1 dan Act 2. Act 3-nya malah menurut gue lebih ke action dan tense-nya udah lumayan tinggi, jadi nggak terlalu misterius lagi karena semua yang jadi misteri di Act 1 dan Act 2 itu udah dibuka di Act 3 dan semuanya terbuka lagi-lagi seperti biasa, plot twist after plot twist after plot twist. Nah, itu. Dan Act 1-nya, tapi gue menikmati, tadi kan gue bilang menikmati Act 1-nya karena Bang Rafki Hidayat dan juga Kak Kevin Raharjo di sini took their time to menyambungkan chemistry antar karakter yang ada di film ini gitu. Mulai dari 3 karakter utama, yaitu keluarganya, even ibunya. Ya. Wah, itu sih pas revealing itu tanda kutip ibunya sih gue kayak gue jadi spoiler banget, cuma ya udahlah. Harusnya kalian udah nonton lah. Maksudnya kalau nonton review ini, itu gue kayak wah, dapet sih gitu loh. Kan ada beberapa yang gue bilang tadi plot twist after plot twist. Banyak sebenarnya plot twistnya, oh ternyata si Alif tuh ini, atau misalnya oh ternyata si Nadine tuh ini. Tapi dari semua plot twist yang ada, gue lebih dapet pas di ibunya gitu loh. Gue kayak wah, bisa segitunya ternyata ya. Even kalau ngomongin scene ibu dan juga Alif yang itu, yang di bawah tol, itu gue kayak wih, keren banget ini, directingnya seru banget, apalagi literal pak. Itu ya gue nggak tahu sih ya, maksudnya apakah itu di studio, tapi itu legit sih, kayaknya itu emang beneran di di bawah jalanan. Dan gue, wah ini seru banget, sumpah. Gue nggak pernah melihat ada action di bawah jalanan tol yang kayak gitu loh. Nah, itu secara secara pacing yang gue bilang tadi, Act 1, Act 2 itu lumayan slow, Act 3-nya baru dardor lah ya. Ya oke. Paling ada satu yang gue agak ganggu dan ternyata gue baru paham, oh gitu, gara-gara pas lagi presscon. Aktor Iqbal di sini, delivery line-nya gue kayak kok lemes banget, kok kayak gue nggak berani bilang nggak ada soul-nya, tapi kayak itu aja kah? Dan ternyata pas presscon, oh ternyata beliau orang Malaysia, aku lupa nama aktornya siapa, tapi iya dibilang mengganggu banget sih enggak, minor lah ya gitu, karena di sini fokus dari ceritanya adalah Alif, Nadine, sama si Emir, ya nama anaknya gitu loh. Jadi bukan Iqbal juga sebenarnya karakter kunci sih, jujur gue ngerasanya karakter kunci, karena tanpa Iqbal tidak ada kejadian itu, gitu loh, tidak ada kejadian yang itu, yang mana, yang itulah pokoknya. Apaan sih, gue ngeselin ya. Yang menurut gue ada irisan juga di film horor misteri ini. Supranatural mungkin, yang tadi gue bilang kita kita mengunjungi isi dari kepalanya si Alif, yaitu batu. Maksudnya yang kelar amnesia gitu loh, bahkan dia sampai searching di Google, pak, ini orang kalau misalnya amnesia dan berkepanjangan dan makin lama dapat the truth behind everything tuh dapat halusinasi nggak sih? Karena ada beberapa adegan yang kayak jump scare gitu, kayak atau adegan-adegan yang lumayan seharusnya ada di film horor, dari literal horor. Itu irisan-irisan realita dan fantasi ada di film ini, yang lagi-lagi aku bukan a fan of horror or jump scare, jadi gue kayak aduh emang harus bikin kaget ini ya gitu. Itu kan preferensi masing-masing aja. Yaitu selain itu, kalau misalnya ngomongin karakter Alif pun, yang dimana emang beliau merupakan main attraction dari film ini, gue pas ending sih, karena bagaimana cara tahu kita Alif ini merupakan orang, suami dan bapak yang tantrum itu ya dari cerita-cerita dari istri, yaitu Nadine sama anaknya gitu. Dulu tuh bapak gini, suka marah-marah sendiri, suka ngunci kamar sendiri sambil
ngelukis di micro painting itu di di batu ya kan, itu pengennya sendiri mulu lah gitu loh. Nah pas di akhir di reveal bahwa si Alif tuh ini dan selain di reveal bahwa tuh Alif ini kita juga ditunjukkan dinamika karakter yang ada di si Alif ini. Akhirnya tunjukin, oh iya nih dulu dia tantruman kejadiannya sekarang di adegan ini gitu loh. Oh iya nih dulu dia suka lebih sendiri di kamar, oh ditunjukin nih di adegan ini nih, terutama yang nggak akhir banget sih itu, menuju akhir lah gitu loh, menuju akhir ditunjukin semua sifat keaslian Alif ini yang tadinya cuma jadi bahan omongan nih, bukan action dari Nadine, dari Emir ya anaknya, ditunjukin sama Alif di akhir. Itu satisfying aja sih buat gue, oh gitu caranya gitu loh, dan gue berhasil lah gitu loh. Jadi dialog-dialog yang udah dikeluarkan sama anak dan juga istri dari Alif itu nggak sia-sia. Kontinya gue suka banget. Konti dan juga for the plot gitu loh, works for me at least. Paling itu sih untuk review gue tentang Legenda Kelam Malin Kundang. Nah menurut Influenza gimana? Sebenarnya pas ini pertama kali diumumin gitu loh sama Kamensi Pictures, gue sangat penasaran kayak ini bakal sekultur itu kah? Karena kan yang kita tahu ya Malin Kundang kan legenda Padang. Dan ternyata tidak meninggalkan kok. Gue waktu itu kayak sempat nanya juga pas di press con trailer ya, apakah ada hubungannya sama Padang segala macam cerita rakyat, dan memang ada. Pas di film ini nggak seliteral tiba-tiba di rumah gadang atau jam gadang sih, kagak. Cuma maksud gue ya ibunya kan dari Padang, cara ngomongnya Padang gitu loh. Gue juga suka banget cara meyakinkan si ibunya ini ternyata sebenarnya kayak tahu banget gitu loh. Ini ada luka di sini, ada luka di sini, segala macem gitu loh. Delivery-nya sangat oke. Empati gue ke ibunya ada, dan akhirnya pas di moment of truth itu makin berasa lagi karena wah ternyata si Alif ini bisa loh mikir sampai segitunya. Ya biar nggak kepepet atau biar aman semuanya, dan itu menurut gue sangat hal yang ekstrim, dibantu lagi sama penulisan karakter dari dialog ibunya gitu. Nah tadi kan gue juga bilang bahwa ini sebenarnya feel-nya nggak beda jauh ya sama film-film Bang Jokan yang setidaknya yang aku tonton beberapa waktu ke belakang. Cuma apa aja guys, banyak sih gitu loh. Open ending pak. Open ending, sumpah gue ngerasa kayak, nah itu dikasih tahu tuh ada 12 bulan kemudian mereka masih aman ternyata nih, si Nadine, anaknya, Alif, tapi mimisan lagi. Jadi ada banyaklah adegan-adegan mimisan itu. Open ending deh, pokoknya gue kayak ini sebenarnya tuh gimana? Apakah mereka aman? Apakah si Alif ini amnesia lagi? Apakah gue nggak tahu dah. Pokoknya lagi-lagi yang aku tahu bahwa Bang Joko Anwar kalau misalnya menulis sebuah cerita itu suka banget let the viewers yang decide gitu loh. Ini mau kayak gimana endingnya, apakah happy ending, apakah sad ending, apakah memang bingung aja. Teorinya pasti menyebar kemana-mana. Itu favorit Bang Joko Anwar sih seperti gitu ya. Iya nggak Bang? Aku nebak-nebak nih. Sotoy aja aku mah. Ya paling kurang lebih seperti itu untuk reviewku tentang film Legenda Kelam Malin Kundang. Terima kasih juga Influenza sudah nonton sampai detik ini. Kalau gitu kita ketemu lagi aja di Bapil Bahas Film selanjutnya. Thank you. Ini ibu kamu. Tapi aku sama sekali nggak ingat muka ibuku gimana.